Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji adalah suatu kesanggupan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan. Melanggar janji tak hanya sering dianggap sebagai perbuatan tercela, malahan juga ilegal, seperti kontrak yang tidak dipegang teguh. Ada sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang menepati janji yang barangkali dianggap sepele dalam kehidupan sekarang. Saat itu, udara berhembus lembut di kota Mekah dan Madinah. Menikmati suasana itu, Umar bin Khattab bersama para sahabat lainnya duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi sedang mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba ada 3 orang pemuda yang datang menghampirinya. 2 di antaranya adalah kakak beradik, dan salah seorang di antaranya dalam kondisi lusuh dan tangan terikat. Mereka memberikan salam yang seketika dijawab oleh Umar bin Khattab. Setelah menjawab salam, pandangan Umar bin Khattab beralih pada pemuda yang tangannya diikat tersebut. Meski mengetahui kondisi yang dianggap tidak adil, Umar tidak serta-merta menyimpulkan. Umar tidak mendahului dengan bertanya pada 2 pemuda itu mengapa mereka membawa seseorang kepadanya dengan tangan terikat. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami wahai Amirul Mukminin. Qisaslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," kata Umar. Pemuda lusuh itu kemudian mulai bercerita. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu kutinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini." Mendengar penjelasan sang pemuda, Umar memutuskan bahwa ganjaran atas perbuatannya adalah qisas, yaitu hukuman mati. Pemuda tersebut menerima keputusan Umar. "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakan qisas atasku. Aku ridho atas ketentuan Allah, tetapi izinkan aku menunaikan semua amanah yang tertanggung dulu." "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," kata pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda saleh lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujar Umar. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayar diat atas kematian ayahmu." "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah. Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari, aku akan kembali untuk dikisos," ujarnya dengan tegas. Kedua pemuda kakak beradik itu tidak setuju atas permintaan pemuda lusuh. Umar pun bertanya, adakah kerabat atau kenalan pemuda itu untuk mengurus urusan yang belum terselesaikan tersebut. Sayangnya, pemuda lusuh itu pun tidak memiliki kerabat atau kenalan yang bisa dimintai pertolongan. "Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Aku akan memberimu waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku wahai orang-orang beriman," kata si pemuda lusuh. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. "Jadikan aku penjaminnya wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah,
Jangan main-main dengan urusan ini, ucap Umar marah. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya, jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktu pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba sesosok bayangan berlari terengah dalam temaram, terseok, terjerembab, lalu bangkit dan nyaris merangkak. Pemuda itu dengan tubuh berpeluh dan nafas terputus-putus ambruk ke pangkuan Umar. Maafkan aku, hampir terlambat, ujar pemuda itu. Pemuda itu langsung menggantikan posisi Salman. Pemuda itu berterima kasih kepada Salman telah bersedia menjadi penjaminnya meski ia belum dikenalnya sama sekali. Umar protes atas keterlambatan pemuda itu, namun sang pemuda berkata, urusan kaumku memakan waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa ku tinggalkan. Lalu aku berlari ke tempat pemutusan hukuman kisos. Sebelum melakukan hukumannya, Khalifah Umar berkata, demi Allah, bukankah engkau bisa lari dari hukuman ini? Mengapa susah payah kembali? Kata Umar sambil menenangkan dan memberi minum. Setelah menerima pemberian dari Umar, pemuda itu berkata, supaya jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria tepat janji, kata pemuda itu sambil tersenyum. Umar mendekati Salman yang tidak jauh dari pemuda yang akan dieksekusi mati itu. Mengapa engkau mau menjadi penjamin seorang yang tak kau kenal sama sekali? Kemudian Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Kedua lelaki yang ayahnya telah terbunuh lalu merasa terharu dengan sikap sang pemuda dan keberanian Salman. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, kami mohon agar tuntutan kami dibatalkan. Kami memaafkan pemuda penepat janji itu. Mendengar perkataan tersebut, Khalifah Umar bertanya, mengapa kalian berbuat seperti itu? Tanya Umar. Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi saling memaafkan dan kasih sayang, kata kedua lelaki tersebut. Umar pun memuji sikap Salman yang pemberani, si pemuda yang al-wafi dan kakak beradik yang mulia. Kemudian, pecahlah tangis bahagia, haru, dan sukacita oleh semua orang. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.